kembali lagi dengan penuh semangat. Shalom KKR. Shalom. Wih, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita jumpa lagi di ibadah minggu kita 26 September 2021 bersama KKR GBKP Runggun Persadanta Medan. Ya, kita mau mulai ibadah minggu kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Doa kita dibawakan oleh teman kita, Rifael. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebaktian dari guru kami ya Tuhan. Berkatilah firman yang dibawakan oleh guru kami agar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkati juga guru kami, berikanlah ya kesehatan ya Tuhan. Inilah dan-Mu halia, amin. Amin. Ya, kita sebelum memulai ibadah kita, kakak mau sapa sekali lagi. Shalom KKR. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kakak yakin anak-anak KKR di rumah pasti sehat-sehat, ya kan? Pasti udah ready mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita mau mulai ibadah minggu kita. Sebelumnya, kakak mau ajak anak KKR untuk duduk yang rapi. Siapkan Alkitabnya, ayo. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau Tuhan hadir dalam hati kita. Jadi kita ambil sikap yang tenang, kita ambil sikap yang rapi, jangan sambil lari-lari, jangan sambil makan-makan, jangan sambil tidur-tiduran juga. Jadi mendengarkan firman Tuhan kita harus dengan sikap yang rapi. Ya, kita mau ibadah lagi, meskipun kita ibadahnya di rumah aja. Tapi kita yakin dan percaya Yesus ada di rumah kita dan di hati kita masing-masing. Iya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Sebelumnya kakak mau undang anak-anak KKR bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, Kudaki-daki. Yuk sambil bertepuk tangan ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita angkatkan pujian kita, Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, dari lagu kita tahu kalau Yesus itu selalu ada di hati kita. Ada di mana lagi tadi Bang Fael dari lagu kita? Di
kanan, di kiri, terus disuka. Terus di mana lagi tadi? Di duka. Berarti Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita ya, Bang? Iya, Tuhan itu selalu ada di saat kita sakit, di saat kita belajar, di saat kita buat kesalahan juga Tuhan ada nggak kira-kira? Tuhan lihat nggak anak-anak KKR? Lihat dong, lihat kan Bang? Lihat, iya. Jadi anak KKR itu harus selalu bersikap yang baik karena Tuhan selalu ada. Jangan pernah kita bilang Tuhan itu meninggalkan kita karena Tuhan selalu ada di hati kita. Iya, kakak mau ajak lagi anak KKR untuk menyanyikan satu buah lagu. Karena kita tahu Yesus itu ada di sekitar kita. Kita itu adalah anak-anak pilihan Tuhan Yesus. Kita itu adalah anak-anak yang pemenang. Kita itu ada di sini karena kita adalah anak-anak KKR yang lebih dari pemenang. Kita angkatkan lagu pujian kita, lebih dari pemenang. Pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita angkatkan lagu kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu kita. Karena kita mau masuk ruang Maha Kudus, karena kita mau panggil Tuhan Yesus untuk bercerita. Kita mau dengarkan cerita dari guru kita. Kita ambil sikap yang tenang ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita, Ku Masuk
ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus penyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Baik, shalom semuanya anak KKR dimanapun berada. Setelah tadi kita menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah pasti ya, semua anak-anak KKR pada menunggu nih, kira-kira firman Tuhan apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada anak-anak semua. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, ayo mari kita satukan hati kita berserah untuk meminta hikmat daripada Tuhan, agar firman-Nya dapat kita terima dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian telah kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami bersiap untuk memasuki ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, yang disampaikan oleh guru kami. Bapa, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini, agar kami betul-betul bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati guru kami yang Engkau pakai untuk menjadi sarana dalam menyampaikan firman-Mu kepada seluruh anak-anak KKR yang mengikuti ibadah kebaktian minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak KKR sekalian, ayo kita buka Alkitab kita. Hari ini nats Alkitab yang akan kita bacakan bersama-sama diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Ya, guru ulangi sekali lagi. Nats Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah siap semuanya? Yang di gereja dan yang di rumah? Oke, baik, kita baca bersama-sama. Guru bacakan di sini dan seluruh anak-anak kami yang mengikuti kebaktian dari rumah membaca di dalam hati ya. Kelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya.
Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang-orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ya, sampai demikian firman Tuhan yang luar biasa sekali pada hari ini. Bagaimana tadi judul yang guru bacakan, perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, baik anak-anak kami sekalian, supaya kalian lebih memahami lagi maksud daripada nats Alkitab kita, guru sudah siapkan sebuah tayangan singkat yang menggambarkan bagaimana sebenarnya terjadinya ya perkelahian antara Daud dan Goliat. Kira-kira 3-4 menit durasi tayangannya, dan itu nanti setelah kita tonton anak mengerti lagi maksud daripada firman Tuhan hari ini. Ayo ya, siapkan sama-sama kita tonton tayangannya Daud mengalahkan Goliat. Ya, silakan. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil.
Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Baik ya, tadi sudah sama-sama kita tonton tayangannya. Tadi juga sudah kita baca sama-sama nats Alkitab kita 1 ayat 40 sampai dengan 50. Hari ini, tema kita adalah Daud mengalahkan Goliat. Apa tema kita tadi? Daud mengalahkan Goliat. Ya. Jadi dari cerita tadi yang akan dari nats, kemudian kamu sudah tonton juga tayangannya yang guru ambil dari YouTube. Tentunya anak-anak kami di rumah sudah bisa melihat gambaran bagaimana sebenarnya kisah Daud ini bisa mengalahkan seorang Goliat yang luar biasa besarnya dengan senjata yang sangat lengkap, dan rasa-rasanya kalau kita tonton tadi tayangannya secara bisa nggak kira-kira ya akan Goliat? Ya, secara akal pikiran manusia mungkin mustahil ya, karena yang kecil, masih muda, masih merahan, dibandingkan dengan postur Goliat yang kekar tinggi, senjata lengkap. Bahkan Goliat pun sampai mengejek, "Mengapa kamu kirimkan seperti ini kepada saya? Ini bukan bandingan saya. Ini nggak ada apa-apanya." Tetapi yang terjadi ternyata di luar dari akal itu. Mengapa? Karena Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Daud itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita tahu selama ini apa pekerjaan Daud? Dia menggembalakan kawanan domba dari orang tuanya. Ternyata, adik-adik kami sekalian, di saat dia menggembalakan domba itulah, dia punya kemampuan untuk apa tadi? Dia umban, diambil batu, menghalau hewan-hewan buas yang sering mau mengganggu kawanan dombanya. Sehingga biasa memakai umban itu. Nah, ketika dalam situasi tadi di mana bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, tidak ada satu orang pun orang Israel yang berani melawan bangsa Filistin yang diwakilkan oleh Goliat. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa Goliat itu keturunan raksasa dengan tinggi 6 hasta. Kira-kira 3,2 meter, bayangin. Kalau guru hanya 1 meter 60 cm. Berarti kalau 3 meter 2 kali guru ini tingginya. Bayangin ya, tingginya Goliat itu. Kemudian, memiliki ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan dia memakai baju jirah yang bersisik dan berat bajunya kira-kira 5.000 shikal tembaga. Kira-kira 57 kilogram. Luar biasa ya. Kemudian, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombak kira-kira beratnya kilo. Ini luar biasa loh. Makanya nggak ada yang berani. Tapi Daud dengan berkat Tuhan mengatakan, "Saya akan Goliat." Nah, ketika itu juga Raja Saul memberikan kepada Daud perlengkapan. Tapi Daud bilang apa? Tidak usah pakaikan seperti itu kepada saya. Tuhan yang beserta dengan saya. Maka Daud dengan percaya diri maju ke medan pertempuran untuk menghadapi raksasa Goliat tadi. Kalau kira-kira guru
menghadapi orang sebesar itu, mungkin guru juga nggak berani ya. Guru akan lari karena bagaimanapun pasti kalah. Nggak mungkin bisa menang melawan raksasa seperti itu. Tapi mujizat ajaibnya anak-anak kami sekalian, Daud dengan memohon pertolongan Tuhan, dia berjalan ke medan pertempuran dan meminta kepada Tuhan supaya dimampukan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Luar biasa sekali berkat Tuhan kepada Daud. Ketika di medan pertempuran, maju Goliat dan pasukannya, Daud mengambil batu dan memasukkannya ke dalam umbannya dan melemparkannya sehingga kena tepat di dahi Goliat. Goliat langsung jatuh dan mati di situ. Sorak-soraklah ya bangsa Israel karena kemenangan yang diberikan oleh Daud. Saya yang sangat kecil, mungil, nggak sebanding dengan Goliat tadi. Walaupun misalnya kita bayangkan bagaimana Daud takut sebenarnya, tapi dengan berkat Tuhan dia beranikan dirinya untuk maju ke medan perang. Luar biasa sekali kisah Daud. Bisa mengalahkan Raja Goliat. Dan bangsa Israel bisa menang oleh karena keberanian dari Daud. Nah, sekarang anak-anak kami sekalian, pada zaman sekarang ini kira-kira kita menghadapi Goliat lagi nggak sih? Coba guru tanya, kamu sekarang menurut cerita Daud mengalahkan Goliat tadi, dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi Goliat nggak? Iya, Goliatnya jadi berubah. Goliat zaman now. Goliat apa itu? Kita menghadapi yang namanya kemalasan, ya kan? Kita menghadapi yang namanya kebodohan. Kita menghadapi yang namanya apa? Menghadapi berbagai-bagai tantangan. Menurut kondisi dan situasi yang sekarang, anak-anak kami sekalian. Kadang kita bisa saja kemudian di dalam sekolah kita gagal. Dapat nilai yang nggak baik, ya kan? Kadang bisa saja di hari kita dibully oleh teman-teman kita. Kita dikucilkan. Kita dicemooh. Nggak seperti Daud lagi yang kemudian menghadapi Goliat dan dia menang melawan Goliat. Tapi anak-anak kami sekarang ini menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekolah tentu menghadapi bagaimana ya. Sekarang ini sekolah harus tetap daring. Belum bisa tatap muka. Kalaupun ada tatap muka masih terbatas. Ya kan? Bagaimana ya mempersiapkan segala sesuatunya kalau mau ujian? Bagaimana ya kalau bermain-main pun sekarang nggak boleh bebas seperti dulu lagi. Tantangan kita beribadah. Misalnya kita harus beribadah melalui tayangan atau online. Belum bisa tatap muka. Itu semua adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Seperti Daud yang menghadapi Goliat pada masa itu. Oleh karena itu, implementasinya sekarang pada zaman kita, pada zaman anak-anak kami semua, ayo minta pertolongan Tuhan untuk menghadapi semua persoalan kita. Ya kan? Kalau misalnya agak lebih capek belajarnya secara daring guru, minta pertolongan. Pasti dimampukan oleh Tuhan. Kalau misalnya ada kawanmu yang suka membuli kamu, doakan dia supaya dia bisa berubah. Ya kan? Kalau ada kamu yang tidak mengetahui sesuatu pelajaran, minta diajari oleh teman-teman kamu. Ya. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita jumpa persoalan, ketika kita jumpa ketakutan, seperti Daud tadi yang menghadapi pertempuran yang luar biasa sekali, kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin ya. Ya kan? Kita dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan berada di pihak kita. Wah, luar biasa dong. Tuhan ada di pihak kita, yakin gak menang? Yakin dong, masa gak yakin? Tuhan berada di pihak kita, pasti kita menang. Walaupun ada prosesnya, kadangkala kita gagal, tapi bukan berarti kita menyerah. Seperti Daud tadi, dia tidak takut, karena dia yakin Tuhan pasti menopang, Tuhan pasti tuntun dia. Dan ternyata iya. Nah, begitu anak kami sekalian ya. Jadi hari ini,
ketika momennya Daud mengalahkan Goliat itu adalah kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita minta Tuhan juga menopang kita untuk membantu anak-anak kami di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kamu belajar, ketika kamu bersekolah, ketika melakukan segala aktivitas, ya kan? Minta pertolongan Tuhan supaya kamu bisa mengalahkan kemalasanmu, bisa mengalahkan kalau mulutnya selama ini misalnya masih mau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kalahkan mulut itu, kendalikan dia. Mulutku diciptakan Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tangannya masih mau mengambil milik orang lain misalnya kan, tanganku diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Kalau kakinya masih sering keluyuran sampai mamanya marah-marah, ya kan, langsung bilang, kakiku ini diberikan Tuhan untuk berjalan, untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau selama ini pikirannya yang enggak-enggak misalnya, suka nokoh-nokohin orang lain, minta dalam doamu, ini diberikan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Sehingga anak-anak kami semua nanti seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Mengalahkan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Karena jujur saja, orang tua kita juga punya banyak persoalan sekaitan dengan pandemi ini. Tapi orang tua kita nggak pernah mengeluh. Orang tua kita tetap bekerja, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita di dalam keluarga tetap bisa menang di dalam semua persoalan-persoalan kita. Amin ya? Iya, amin dong. Luar biasa dong. Kalau anak-anak Tuhan harus optimis ya. Harus tetap berserah kepada Tuhan dan yakinlah pasti kita akan diberikan kemenangan. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa guru sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan anak-anak kami semua dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dan guru kami telah Engkau pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan, bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang telah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Berkati kami semua, terkhusus anak-anak kami KKR, agar mampu melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau anak-anak KKR harus jadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang bisa menunjukkan di semua lingkungannya, di tempat dimanapun, di sekolah maupun di sekitar rumah. Kalau anak-anak KKR itu adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pemenang. Iya, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita siapkan persembahan kita di tangan kanan, kita lipat dengan rapi, kita kumpulkan persembahan kita angkatkan lagu pujian kita, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakai
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya. Baik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa kembali kepada Tuhan. Doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kembali kita tutup mata kita, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan melimpah. Kami merasakan hadirat-Mu hadir menyertai kami di dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami juga tadi sudah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang luar biasa. Persembahan yang dapat kami kumpulkan. Pakailah Tuhan menjadi alat Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terkhusus pelayanan di KKR Bapa. Berkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan kepada kami untuk kami persembahkan kepadamu. Tambahkan rezeki kesehatan sehingga kami tetap bisa memberikan yang terbaik Tuhan bagi Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa kepada kami seluruhnya, anak-anak KKR dimanapun mereka berada, terkhusus juga anak-anak KKR GBKP Persadanta. Di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, sungguh Bapa jauh daripada sempurna. Tapi kami percaya, kami imani, Tuhan Kau hadir senantiasa menguatkan kami. Seluruh guru-guru yang melayani di tengah-tengah gereja GBKP Persadanta ini Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami, mampukan kami Bapa untuk tetap melayani dengan sepenuh hati. Cukupkan kami Bapa, kesehatan kami juga, usaha kami, pekerjaan kami. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk tetap bersemangat di dalam pelayanan kami ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBKP Persadanta, setiap yang bekerja melayani di tengah-tengah gereja, DPMR, pendeta, serayan Tuhan, pengurus PJJ kategorial, pengurus KKR dan semuanya Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyertai, memberkati, sehingga pelayanan di gereja kami Tuhan tetap berjalan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak kami KKR dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, sekolah mereka, perkuliahan mereka, kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi Tuhan. Sehingga pertumbuhan, perkembangan, terkhusus perkembangan rohani anak-anak kami dapat tetap Tuhan berkati. Sehingga kelak Tuhan, anak-anak kami ini bisa menjadi sarana, saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, urapan Tuhan hadir senantiasa kepada seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Persekolahan mereka juga Bapa kami serahkan. Supaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati. Orang tua kami Bapa, usaha mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka Engkau berikan, kesehatan mereka Bapa. Cukupi dengan rezekimu Bapa, sehingga orang tua kami tetap bisa menopang, mendukung kami seluruhnya, anak-anak KKR dimanapun mereka berada Tuhan. Terkait dengan pandemi juga yang masih berada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa yang terbaik, rancangan Tuhan terhadap adanya pandemi ini Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu kuatkan kami, berikan kepada kami pengertian Tuhan untuk bisa berdampingan dengan keberadaan virus ini. Dan kami tetap menjaga protokol kesehatan dalam hidup kami. Sehingga kami terhindar dari virus yang ada Tuhan. Pemerintahan kami yang Kau pakai untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan COVID ini juga Tuhan Kau berkati. Berikan hikmat Bapa, baik dari pusat sampai dengan ke daerah. Supaya mereka bisa bekerja untuk sebesar-besarnya pelayanan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pandemi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Program-program kami yang ada di KKR Persadanta juga Engkau berkati. Engkau berikan kami kepintaran, hikmat, kemampuan Tuhan. Sehingga program pelayanan yang kami lakukan tetap berjalan, bahkan bisa kami tingkatkan. Berikan kami satu hati dalam tim pelayanan sebagai guru atau pengurus KKR Bapak. Yang bersinergi dengan gereja dan kelengkapan lainnya Bapak. Sehingga semampu kami Bapak, kami berikan yang terbaik. Kami kalahkan tantangan-tantangan, ketakutan-ketakutan, persoalan-persoalan dalam hidup kami. Seperti tadi Daud juga mengalahkan Goliat. Karena dia percaya Bapak, dia serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Banyak yang kami minta dalam doa kami. Tapi kami percaya Engkau melihat apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan Tuhan. Ini doa kami Bapak, dengarkan doa kami ini Bapak.
dengarkan permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Karo. O Bapa kami sini surga, gelarndui pebadiamin, rahalamin kindirajandu, selamin pratendup sedoni enda bagi besurga. Berikan men kami akan cukup beswari sendah enda, alami min salah kami, bagi nalami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babai kam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kam kak simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, anak-anak KKR semuanya, kebaktian kita sudah selesai. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai semua yang kita lakukan. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, majua-jua man banta kerina.